Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rindia Rahma Fauzia SPD. Saya guru IPS di SMP SIT Buah Hati Islamic School Jakarta yang berlokasi di Jalan Haji Baing nomor 99, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai persyaratan ujian UKIN. Berikut saya tunjukkan SKBS, kartu ujian UKM, dan kartu peserta UKM PPG Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas Harum. Apa kabar? Kelas 8D. Baik, Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, Bu Erni pengen kalian fokus ke sekitarnya, masih ada sampah atau enggak, silakan berdiri. Coba dicek. Terus pakaian sudah rapi apa belum? Sepatu udah dipakai atau belum? Kalau ada sampah-sampah boleh dibuang dulu keluar. Atau tuh itu tadi kayak Bu Erni lihat ada apa tuh namanya? Raket ya? Pindahin aja tuh, dibawa ke bawah dispenser coba. Ya, makasih ya saya, mohon maaf ya. Keep our class clean. Terima kasih. Oke. Pakaian udah rapi semuanya? Sudah ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin. Sit down nicely. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8D hari ini akan masuk siapa? Rifda sama Fahira. Rifda sama Fahira ya. Oke. Terus sama Fahira. Oke. Ya, yang lain pada masuk ya, berarti alhamdulillah. Nah, jadi udah siap? Kita tes kepribadian ya. Didengar instruksinya karena nanti ada yang perlu kalian catat. Jadi poin-poinnya nanti di akhir ada keterangannya. Jadi apakah cappuccino, air putih, jus buah, atau kopi pahit? oke, silakan pilih. 10 detik aja. Udah. Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Poinnya segini. Oke. Udah, present. Nomor 2, kamu bagus dalam. Apakah dalam bermain musik, bersenang-senang, membaca, atau semuanya? Aku yang mana ya? Aku semuanya soal aku. Oke, semua ya. Aku apa ya? Cepetin biar. Semuanya. Aku bagus dalam membaca. Aku TK khusus. Harus senang-senang. Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Kayak sukanya senang-senang. Ya. Nomor 3, apa bahasa tubuhmu ketika berbicara dengan orang lain? Tuh, Silakan pilih dari 4 jawaban di bawah. Kalau poin kamu berkisar antara 90 sampai 120 poin, maka orang lain melihatmu sebagai pemimpin alami. Kamu adalah pemimpin yang ideal. Tangan dinginmu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tenang. Karakter kamu yang santai membuat suasana menjadi kondusif dan nyaman bagi semua orang. Kamu memahami perasaan orang lain. Sebagai pemimpin, alih-alih bersikap dominan,
kamu cenderung bersahabat dengan orang di sekitarmu. Walaupun kadang terlihat kurang tegas, tapi orang-orang tetap memiliki respek dan menjadikanmu panutan. Siapa? Oh, wih, mantap. Pembawaannya lebih tenang loh. Jika total poin kamu berkisar antara 130 sampai 160 poin, maka orang lain melihatmu sebagai pusat perhatian. Karakter kamu yang ceria dan Aku badutnya. Tepuk tangan kita semua dengan kepribadian yang beragam. Kita mulai ya. Sekarang buka Kahoot. As usual, I like Kahoot so much. Oke. Ya, bulog ya. 1, 2, 3, let's go. Ya, hari ini kita akan membahas temanya Google dan keterbatasan antar ruang, permintaan, dan penawaran. Ya, ini adalah judulnya ya. Kita akan belajar ini. Kira aku jawab. Iya. Sabar, belum. Jadi kita akan belajar tentang setiap daerah itu pasti kan punya ciri khas ya. Iya. Misalkan Jakarta itu ciri khasnya kira-kira apa sih? Monas. Ya, itu buat kita kunjungin ya. Makanan. Kerak telur. Ada. Nah, oke. Terus kalau sumber daya alamnya kira-kira kalau di Jakarta biasanya kita nemuin apa sih? Ada nggak sih sumber daya alam? Ondel. Oh, udah ada sumber daya alam. Udah ganti topik. Apa ya sebenarnya? Ada? Yaudah, nanti kita lihat ya. Sekarang model. Sumber daya alam. Nah, nanti kita akan belajar ini. Tujuan pembelajarannya, ya intinya yang pertama menemukan keunggulan dan keterbatasan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, mengkategorikan potensi SDA. Yang terakhir, mempresentasikan karena kita ada diskusi ya berkaitan sama hal tersebut tadi yang sudah dibacakan. Lanjut, manfaatnya nanti kita akan bisa membedakan ya. Setiap daerah kan macam-macam, dari Sabang sampai Merauke, berjeda pulau-pulau. Oke, betul kan? Stop, panjangan. Jadi kita tahu Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kita juga akan melihat nih kalau setiap daerah itu kira-kira punya apa sih keunggulan potensinya. Terus kira-kira dengan daerah lain mereka tuh butuh apa? Apakah saling bergantung satu sama lain atau enggak gitu? Oke, kita akan belajar tentang hal tersebut. Nah, mulai tulis. Multi select ya. Pilihannya bisa lebih dari satu. Berkaitan seperti apakah yang kalian ada gambar? Mana? Nah, di gambarnya. Sudah kelihatan. Kira-kira hubungannya apa? Seperti apakah yang kalian temui? Perbedaan. Ayo, kira-kira ada hubungan apa? Ini ke sini hubungannya apa? Itu apa gambar pertama? Gambar pertama ini sarjana. Ini tulisannya juga ngaruh ya, Ibu cuma dua. Iya. Dua apa? Oke. Dua ini jawabannya benar ya. Sekarang lanjut. Iya kan tadi multi select, jadi boleh jawabannya dua. Merah biru. Genza, congratulations. Skor sementara paling tinggi. Kan tiba-tiba gini. Ini juga masih multi select ya. Tadi kan kita pilih dua jawaban. Penawaran. Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran. Itu yang pertama apa? Gambar wisata, sebuah tempat wisata. Kalau ini orang lagi lamar kerja. Baca. Ayo, baru 3 orang. Gitu aja refleks. Jago nih, oke? Let's go ya. Kita dari dua kuis tersebut kita kan
Ini kita pretest dulu. Ayo Mira. Udah ya. Pretest. Jeng jeng. Pilihan ganda ya ini ya, bukan multi select ya. Ini pilihan ganda. Nanti ada gambarnya. Ada gambarnya pilih. Permintaan. Permintaan membutuhkan samping. Kira-kira apa tuh? Terbatas. Gampang sih, tapi kalau belum paham ya udah nggak apa-apa. Ntar ada post test. Kamu orang lagi ya? Oke, that's okay. Lanjut ya. Kayak Mira. Mencetak paling cepat nih berarti nih, kayaknya bagus. Lanjut. Bacalah wacana berikutnya. Ini baca ya. Wilayah A adalah wilayah yang terkenal karena hasil tambang batu bara. Wilayah B terkenal karena hasil tanaman kopi. Perbedaan kedua wilayah tersebut terjadi karena perbedaan apa? Gampang banget. Ini A-nya dia abaikan aja ya. Karena apa? Karena apa dia? Perbedaan apa itu namanya? Ibu nanya ya? Oke? Sudah? Masya Allah, keren. Nanti setidaknya sudah lumayan paham lah ya. Ya, Kayla Mira, stay on top, mantap. Lanjut ya. Fatma menyusul, Fatma. Yes. Bacalah wacana. Baca lagi. Masyarakat yang tinggal di kota memiliki jenis kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat di desa. Umumnya permintaan masyarakat kota kepada masyarakat desa adalah apa? Dari masyarakat kota dia minta apa? Punya permintaan apa ke desa? Oke, lanjut. Oh, Vina. Vina, mantap. Podium. Tiga. Di ujungnya. Satu. Yang salah 5 ada nggak? Gue salah berapa? Tes. Yang salah 2. Tadi kan salah 5. Salah 4. Salah 3. Ada. Oke, salah 2. Salah 2 ada. Salah 1. Salah Oke, tengah. ada. Salah benar semua. Ibu tapi salah aku ya. Iya, aku salah tengah. Ya, itu yang benar tadi yang itu. Oke. Nah, nanti kita coba ada post test ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang permintaan. Ingat gak sih kita kelas 7 pernah belajar permintaan juga? Iya. Permintaan itu maksudnya adalah kita membutuhkan something. We need something. Kita harus memenuhi kebutuhan hidup, kita membutuhkan sesuatu. Ya, jadi ingatnya kita kata-kata butuh. Kalau permintaan itu butuh berarti ya. Permintaan berarti kita butuh sesuatu. Nah, terus lanjut. Nah, di sini nanti kita akan melihat perbandingan di setiap daerah itu permintaannya apa sih, ya seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi yang tadi gambar pertama kalian lihat permintaannya desa itu kira-kira apa sih? Silakan dibaca sama Jasmine, dibaca dulu Jasmine. Desa membutuhkan apa? Penunjang. Oke, good. Jadi kenapa Bu Erin berikan gambar desanya itu orang-orang sarjana? Karena di desa itu kira-kira kita sering lihatnya tuh orang-orang anak-anak muda apa bapak-bapak, nenek-nenek ya, kakek-kakek, nenek-nenek kan orang tua kan? Karena rata-rata anak-anak mudanya ke kota, ya kan? Betul kayak gitu. Jadi makanya desa itu membutuhkan sumber daya manusia yang bagus, yang bisa membangun desa, nah kayak gitu. Itu yang dibutuhkan. Sedangkan kota itu butuh apa? Coba dibaca sama Levina. Levina.
Dibaca. Kota membutuhkan apa, Nak? Membutuhkan hasil sumber daya alam, betul. Kalau tadi ibu tanya mereka kalian, Jakarta sumber daya alamnya apa? Ondel-ondel. Jakarta sumber daya alamnya itu bukan sumber daya alam, sayang, itu daya tarik, itu budayanya kita ada ondel-ondel, itu budayaan. Nah, kira-kira apa SDA-nya Jakarta? Nggak ada ya? Jakarta isinya gedung. Iya. Jadi kalau Condet itu penghasil Evi Parfum kita. Ya, kita ada yang jual-jual apa sih minyak wangi apa. Tapi itu bukan sumber daya alam. Nasi kebuli itu juga sumber budayaan, ya kan? Nah, jadi secara garis besar kota itu mostly mereka membutuhkan sumber daya alam. Jadi kayak makanan-makanan semua diambil dari desa, diambil dari kayak daerah-daerah pertanian, daerah yang banyak sawah, ya kan? Daerah yang banyak kebun-kebunnya itu semua dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah kota-kota untuk apa? Kehidupan di sana, untuk memenuhi kebutuhan di daerah kota. Karena kota udah punya ini nggak sumber daya manusia yang bagus dibandingkan desa. Udah punya belum? Kota itu sumber daya manusia yang bagus udah punya belum? Udah, betul. Berarti kalian udah paham ya, udah relate ya, udah saling berhubungan kan ini kan? Kalau desa butuh sumber daya manusia, kalau kota butuh sumber daya. Oke, pinter sekali, pinter. Mesti ada video nih. Kita nonton video bareng-bareng. Warga Pasir Gombong, Cirebon, Jawa Barat, saat ini masih kekurangan bantuan logistik. Hal itu membuat warga di posko pengungsian rela makan satu telur dibagi dua. Pasalnya, akses jalan menuju lokasi tersebut masih terisolasi longsoran sepanjang 300 meter. Dikutip dari Tribun Jabar, stok logistik di Pasir Gombong, Cirebon, Jawa Barat diprediksi hanya cukup untuk 3 hari ke depan. Lantaran ada 557 warga yang mengungsi di daerah tersebut. Hal itu membuat warga pengungsian menghemat logistik dengan makan satu telur dibagi dua. Tidak hanya itu, mereka pun minum satu botol untuk berdua. Tokoh masyarakat Kampung Pasir Gombong Rahman Tamin berusia 52 tahun mengatakan di posko pengungsian tersebut ada 3 RT dari desanya. Rahman berharap bantuan segera datang kembali lantaran stok logistik yang ada saat ini hanya cukup untuk 3 hari ke depan. Rahman menambahi untuk sekali makan di posko tersebut butuh mie instan 20 dus, air 250 botol, telur 250 butir, beras 200 liter, dan minyak goreng 36 kilo. Diketahui hingga saat ini Rahman dan warga lainnya belum berani membuka area longsoran tersebut lantaran takut kalau menambah longsoran baru. Oke, udah ya, gue pause lagi. Jadi kira-kira dari video ini kalian bisa nggak kasih tanggapan something terkait sama video ini? Kayak misalkan yang biasanya suka suka distribusiin beras misal ke kota, dia masih tetap bisa distribusiin beras gak ke kota? Enggak. Jadi kan beras kan penghasil beras terbesar kan, saya lumayan terbesar di daerah Jawa Barat beras. Kalau daerahnya lagi sedang ada musibah seperti ini, apakah bisa beroperasi seperti biasanya? Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya? Terus bagaimana cara mereka untuk bisa apa ya namanya, kayak zaman dulu gitu, kayak sebelum-sebelumnya bisa tetap melakukan distribusi dan lain-lain, caranya gimana? Bisa nggak kira-kira kalau sekarang ini? Belum karena lagi kekurangan, karena mereka aja makan aja lagi ini kan darurat makanan gitu. Berarti memang jadi terhambat semua yang tadinya dia bisa alihkan kayak berasnya, sumber daya alam yang dari Cianjur ke daerah-daerah lain jadi terhambat karena ada musibah. Paham sampai sini? Jadi ketika ada ketergantungan dan lain-lain itu pasti kan saling berkaitan. Tapi kalau lagi ada kondisi seperti ini, itu aku tidak akan berjalan dengan baik, ya kan? Lanjut. Nah, ini penawaran. Kalau tadi penawaran berarti kita menyediakan ya. Kalau penawaran itu kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, berarti kita menyediakan. Oke, beda ya sama tadi. Dia butuh sesuatu, kalau sekarang menyediakan. Nah, lanjut. Nah, ini kebalikannya tadi ya, gambar berikutnya. Ini kenapa gambarnya seperti ini? Ada yang bisa paham nggak maksudnya apa? Ayo, siapa? Karena
Ayo, Fatma. Karena di laut ada. Karena di laut ada ikan. Karena dia pada ondel-ondel. Balik lagi jokesnya ondel-ondel lagi. Astagfirullah. Ayo, silakan Fatma. Ada yang mau? Ada yang coba? Siapa? Karena menyediakan berbagai sumber daya alam. Oke, betul. Agak nyontek gak apa-apa deh, yang penting benar-benar ya. Makasih ya Fatma ya. Jadi desa itu membutuhkan menyediakan apa? Rata-rata kan kalau daerah desa kayak daerah pantai, wih, pemandangan gitu pantai yang biru ya lautnya gitu, masya Allah teman-teman. Bu Erin pengen kalian mulai membuat kelompok deh. Yuk buat kelompok yuk. Nah teman-teman, Bu Erin akan bagikan gambar kerjanya ya. Oh iya, bahan ajar boleh dilihat di WA, bisa di-download di WA tuh. Bu Erin udah kirim ke grup. Ya, Bu Erin udah kirim ke grup, silakan dicek grupnya, grup WA. Ada bahan ajar kan? Itu pay attention, hai. Halo. Pay attention sebentar. Jadi gini teman-teman, Bu Erin pengen kalian ya, kan ini udah mulai tugas diskusi ya. Kita mulai praktek untuk mengerjakan, ada tabel di sini, ada peta juga, ya. Jadi yang pertama kalian harus buat adalah harus kerjakan. Kalian cari daerahnya dua daerah provinsi yang mau kalian analisis di tabel berikutnya. Provinsi, ada contohnya ya. Misalkan provinsi Jawa Barat punya keunggulan wilayahnya apa, kalian tulis, ya. Terus keterbatasan wilayahnya apa? Misalkan wilayah tersebut tuh sebenarnya lebih ke terpencil atau apa, kurang segala macam. Nanti kalian tulis. Terus jangan lupa permintaan sama penawarannya. Di daerah ini, misalkan daerah kamu milih Papua nih. Papua itu butuh apa sih biasanya? Daerah provinsi ini membutuhkan apa misalkan di tempat lain atau other. Sedangkan penawaran dia tuh nyediain apa di Papua, nyediain apa buat daerah lain. Paham sampai sini? Kalian ibu kita ada dua aja. Bu, petanya maksudnya apa? Di sini ada gambar peta kan, peta Indonesia. Tolong kalian beri warna sesuai sama provinsi yang kalian pilih. Coba lihat. Kan tadi dua provinsi kan? Ibu suruh minta kalian isi di tabel itu dua provinsi. Nah, setiap provinsi yang kalian pilih, dua provinsi tersebut, kalian beri warna, beri tanda di sini. Beri tanda di petanya. Ibu kasih peta buta sengaja, biar kalian bisa tahu provinsinya. Misalnya kalian pilih provinsi Bengkulu. Bengkulu itu di mana? Di daerah Sumatera mana? Tandain. Iya dong, cari. Kan ada handphone. Oh iya. Aduh. Ya. Oke, bisa ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang pertama kalian arsir dulu atau kalian tandai dulu di petanya, diwarnai, boleh mau warna apa terserah deh ya. Mau pakai stabilo boleh, pakai spidol boleh, pakai pensil warna boleh, atau pensil biasa juga nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting tandai dua daerah yang mau kalian pilih. Baru setelahnya kalian isi yang di tabel sesuai dengan contohnya, oke? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Setelah isi tabel, don't forget to isi ini kesimpulan, ya, kesimpulan dari dua daerah tersebut. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kerjakan. Ini kesimpulan dari dua daerah itu. Misalkan contohnya Papua punya sumber daya alam ini, sehingga daerah lain akan bisa mendapatkan ini dari Papua, misalkan kayak gitu. Contohnya, itu kesimpulan. Apa? Itu kelompoknya apa? Oh iya. Oh tulis aja kelompok 1, kelompok 2.
mau ibu tanda-tandai kalian. Udah nggak usah contohnya lu ada pertanian seperti ini, nggak usah disebut ini. Tapi ini disebut ya udah kan ada Coba dulu. Lama apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tabel analisis keunggulan dan keterbatasan peluang permintaan dan penawaran wilayah Indonesia. Petanya boleh tunjukin dulu. Oh ya petanya. Bener nggak nih, kita lihat ya apakah nulisnya benar. Wilayahnya apa pilihannya? Maluku dan Sumatera Utara. Maluku dan Sumatera Rendah. Sini. Ya oke, sama. Oke, sip. Lanjut. Udah keruan gitu nih. Ayo ganti-gantian. Keunggulan dari Provinsi Maluku adalah SDA seperti cengkeh, pala, kakao, kopi, dan logam. Keterbatasan wilayah Maluku yaitu akses jalan komunikasi dan energi listrik. Oke. Permintaan yang dibutuhkan di Provinsi Maluku yaitu membutuhkan akses jalan, komunikasi dan energi listrik dengan kualitas yang baik dan menjangkau seluruh wilayah. Oke. Penawaran yang diberikan Provinsi Maluku, dia menyediakan berbagai SDA seperti cengkeh, pala, kakao, kopi, logam, dan berbagai wisata alam. Keunggulan wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah SDA seperti batu bara, batu besi, emas, kelapa sawit, pangan, dan lain-lainnya. Keterbatasan wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu keterbatasan lahan pertanian, sektor pariwisata yang belum maksimal. Oke. Permintaan yang dibutuhkan Provinsi Sumatera Barat adalah lahan pertanian dan sektor pariwisata yang lebih maksimal. Penawaran yang diberikan Provinsi Sumatera Barat adalah SDA seperti batu. Apakah ada yang ingin? Ya silakan. Is there any question from other group? Yuk silakan diberikan pertanyaan. Gue yang kasih nilai tambahan untuk yang menanya. Yuk tadi kan tentang Maluku sama Sumatera Barat ya. Yuk. Fatma, Asmi, yuk silakan. Maluku di mana? Maluku di mana? Maluku di Maluku di dekat Papua. mana? Sebelah mana ya Papua tuh? Utara, selatan, timur, barat. Timur, bagian timurnya Papua. Ah, timurnya yakin. Juga dong. Kan Oh iya kan ini Barat. Barat. Ayo. kan kita Indonesia kok. Ya. Oke. Di bagian barat Papua. Ya itu pulau. Ya. Keterbatasan wilayah Ya. Maluku. Komunikasi dan energi listrik yang kurang. Oh, daerah sana karena masih terpencil ya rata-rata Iya. ya asli ya. Oh, iya. Kalau ibu juga kalau daerah Maluku itu masih ya sinyalnya itu masih banyak yang 3G loh. Orang mah udah 5G di Jakarta gitu kan, di Jabodetabek, dia daerahnya masih banyak yang 3G, belum 4G, oke? Oke, thank you Fatma, Asmi sama teman-teman dari kelompok 2. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lain pay attention. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Kaila. Saya Raisa. Saya Aisyah. Saya Kaisa. Kami ingin membahas tabel analisis keunggulan dan keterbatasan antar uang permintaan dan penawaran wilayah Indonesia.
Oke, petanya tunjukin dulu, bener nggak nih? Daerahnya apa yang kamu pilih, Nak? Sumatera Utara Ya. Coba tunjukin ke teman-teman, bener nggak nih? Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu yang Sumatera Barat. Iya, di sini, yang di atas dekat Aceh. Iya. Di selatannya Aceh lagi. Beda, selatannya Aceh. Oh, iya udah bener. Oke, udah bener ya. Silakan lanjut. Provinsi Sumatera Utara keunggulan wilayahnya kaya akan SDA seperti minyak bumi, kertas, tekstil, dan ban mobil. Keterbatasan wilayahnya akses infrastrukturnya di wilayah provinsi itu Sumatera Utara belum merata. Provinsi Sumatera. Iya, satu-satu masing-masing. Yang lain perhatikan yuk. Ada yang mau ditanya? Yuk guys. Ada yang ibu kasih tambah nilai? Yuk. Penawaran di provinsi apa namanya? Sumatera Utara. Kelapa sawit dan emas. Oke. Kelapa sawit sama emas. Oh iya kan Tapi satu lagi apa? daerah sana perkebunan. Itu dulu. NTB. 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 Ayo ada lagi mau pertanyaan? Satu orang lagi? Kesimpulannya belum. Simpulannya udah. Udah? Gak ada yang nanya? Oke, silakan tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, kita proses ya. Satu orang lagi yang belum ya segera kalian. Oke. Dan ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeah. Yay. Contoh dari keterbatasan dan keunggulan dalam permintaan adalah cari kata-kata yang tepatnya yang mana. Ditahan loh. Satu orang lagi. Yang belum coba. Iya. Masih ada yang salah, nggak apa-apa. Lanjut ya. Membutuhkan bener nih jawabannya kan permintaan, dia pasti membutuhkan something. Dan satunya. Just fine, you are myself. Asik. Lanjut ya. Apa ya? Gak dibaca Bu, cuma dibaca. Ya udah apa Bu juga. Astagfirullah, diapalin dong. Terus jadi salah. Oke, 14. Kondisi geografisnya ya. Yang satunya adalah finally, Justin, finally. Bagus ya, seru banget ya sini. Gak di situ. Salah 3. Salah 2. Salah 1. Masih ada ya. Oke, 5 orang, nggak apa-apa. Salah 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari recap ya. Pay attention, hai. Yang pertama Sarah dan teman-teman yang sebelah yang kelompok 1, please pay attention. Jadi hari ini kesimpulannya teman-teman di sini sudah melaksanakan pembelajaran tentang keunggulan dan keterbatasan wilayah dari segi permintaan dan penawaran juga ya. Semua wilayah Indonesia tuh punya kelebihan dan kekurangannya dan saling membutuhkan satu sama lain. Oke, betul. Terus Bu Erin lihat di sini yang bertanya tadi ada 3 orang, Fatma, Asmi sama Dina. Ibu kasih plus 5 ya. Kalau kalian dulu nih ya tambahan
belum presentasi itu tetap ibu nilai dari hasil yang udah kalian tulis. Jangan lupa ketua kelas nanti kumpulkan ya. Oke. Terus tadi pemenangnya Kahut di pretest itu Vina, peringkat 1 itu menang untuk Vina. Untuk proses pemenangnya Jasmine. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi yang sudah bekerja keras, yang mau liburan tepuk tangan. Oke, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya, attention seeker tadi siapa? Jadi ada yang nama attention seeker. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan presentasi sambil masuk materi baru, yaitu tentang redistribusi pendapatan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Udah, ibu simpan sekarang karena biar nggak pusing ya. Nanti kita ketemu di habis liburan. Liburan dulu, nanti orang-orang kasih bulan ya. Oke, sampai di sini beneran nggak ada yang mau nanya nih, udah selesai ya kita ya. Oke, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin sama Ibu Ketua. Silakan. Let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut di pertemuan setelah liburan ya, semester ke-6. Oke, jangan lupa nanti kumpulkan ke Ibu Ketua ya hasil-hasil ininya ya.